semua masuk semua pada pagi hari ini. Coba dilihat sebelum kita mulai. Lihat samping kiri, kanan, dan lacinya. Dilihat apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ayo cepat. Oke, kalau sudah dibuang, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ayo seksi kerohanian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang pendidikan dan pembangunan. Jadi di sini Ibu sudah menuliskan beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama A, pengertian hubungan pendidikan dan pembangunan. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya. Dan yang kedua itu B, konsep pembangunan sebagai usaha perubahan. Dan yang C, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Di sini Ibu akan menjelaskan ada 5 komponen penting. Yang pertama itu pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan yang kedua pendidikan dasar atau SD, dan pendidikan keaksaraan hidup, life skill, dan yang keempat kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan mutu. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang masyarakat masa depan. Di sini ada 5 karakteristik yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu kecenderungan globalisasi, dan yang kedua itu perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga itu peningkatan pelayanan yang semakin profesional, dan yang keempat antisipasi terhadap masa depan, dan yang terakhir itu tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hubungan pendidikan. Ada yang tahu pengertian pendidikan itu apa? Iya, jadi pendidikan itu merupakan upaya dalam membimbing manusia ke arah yang lebih dewasa, yang ke arah yang dewasa. Jadi dengan pendidikan ini itu jadi kita akan dibentuk karakter. Jadi dari usia kita dari 5 tahun ke atas itu kita sudah wajib untuk menjalankan pendidikan. Seperti itu anak-anak. Dan pendidikan ini juga sebuah proses belajar terus menerus. Jadi nantinya yang kita dunia yang 5 tahun ke atas itu nantinya itu tidak akan terus menerus duduk di bangku TK, itu taman kanak-kanak ya kan. Jadi nantinya akan terus menerus anak-anak dari TK masuk SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai ke universitas. Jadi itu akan terus menerus, kita akan selalu mendapatkan pendidikan itu anak-anak. Jadi pendidikan itu sangat penting. Selanjutnya itu pengertian pembangunan. Ada yang sudah tahu? Ya, jika belum tahu Ibu akan jelaskan. Jadi pembangunan itu merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan. Seperti memperbaiki dan kenaikan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Seperti itu anak-anak. Jadi pembangunan ini akan merubah taraf hidup dan pembangunan yang ada dalam masyarakat. Seperti itu anak-anak. Ya. Jadi pendidikan dan pembangunan itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pembangunan. Jadi pendidikan itu sangat berkaitan dengan pembangunan seperti anak-anak. Jadi pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu mengatasi yaitu SDM, di mana SDM itu sumber daya manusia yang menunjang pembangunan, sedangkan pembangunan merupakan upaya dari diri manusia ke depannya.
Seperti itu anak-anak. Apa sudah paham penjelasan Ibu di materi yang pertama tentang pengertian? Jika belum mengerti, boleh bertanya. Ya, jika sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang konsep pembangunan sebagai usaha perubahan. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan dari awal, itu pendidikan itu menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya dalam pembangunan itu akan meningkatkan kualitas SDM, yaitu sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan itu anak-anak. Jadi, konsep pembangunan itu berkaitan juga dengan pendidikan. Jadi nantinya kita menjalankan pendidikan itu pasti kedepannya kita akan memiliki konsep, wah saat nanti kalau saya sudah lulus dari sekolah, saya ini menjadi ini, melanjutkan ini, seperti itu anak-anak. Jadi kita harus mempunyai konsep terlebih dahulu. Jadi hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya, hasil pendidikan itu dapat menunjang pembangunan. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi mereka itu sangat berkaitan dan tidak bisa terlepas. Ada pendidikan, ada pembangunan, ada pembangunan, ada pendidikan. Seperti itu anak-anak. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan esensi pembangunan. Itu ada 2. Di mana masing-masing dalam esensi itu membangun serta antara kedudukannya. Seperti itu. Yang pertama itu, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia. Seperti itu anak-anak. Jadi, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Jadi seperti bolak-balik. Seperti itu tadi anak-anak. Ada yang di luar, ada yang ke dalam. Seperti itu. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan penyediaan sarana dari dan seterusnya. Seperti itu anak-anak. Jadi akan selalu menunjang. Jadi pendidikan dan pembangunan itu akan saling menunjang sampai seterusnya. Dan sampai sekarang pendidikan dan pembangunan itu masih berkaitan. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya itu C, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Ada yang tahu peran dalam pembangunan dan pendidikan? Iya. Seperti yang sudah jelaskan dari awal itu bahwa pendidikan dan pembangunan itu sangat berkaitan. Jadi di sini akan membahas kembali, yaitu menegaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Seperti itu anak-anak. Jadi upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan itu memiliki landasan komitmen. Seperti itu. Dan internasional sebagai visi bersama berbagai negara di dunia itu mempunyai kesepakatan. Dikenal dengan kesepakatan Dakar. Snagel tahun 2000. Seperti itu anak-anak. Jadi kesepakatan Dakar itu mempunyai komponen ada 5, yaitu yang pertama itu pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan keaksaraan hidup, dan kesetaraan dan keadilan gender, dan peningkatan mutu. Dari 5 komponen ini adalah kesepakatan internasional, yaitu disebut dengan kesepakatan kesepakatan Dakar. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya itu D, masyarakat masa depan. Jadi di sini dijelaskan pendidikan adalah masa kini, tetapi pendidikan harus juga merupakan masa depan yang berorientasi ke masa depan. Dan karena didikan masa kini adalah
orang-orang yang akan di masa depan. Seperti itu anak-anak. Jadi masa depan dan masa kini itu harus mempunyai pendidikan, harus saling berorientasi. Seperti itu anak-anak. Jadi bagaimana untuk mempertimbangkan masa depan itu? Dengan mempertimbangkan kecenderungan globalisasi berkaitan dengan intake atau arus komunikasi. Seperti itu anak-anak. Dan di peningkatan pelayanan semakin profesional. Jadi masa depan itu nantinya akan terus menerus berkembang. Seperti itu anak-anak. Ada beberapa karakteristik yang di antaranya ada kecenderungan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan pelayanan yang semakin profesional dan antisipasi terhadap masa depan. Dan yang kelima itu tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Seperti itu. Sifat kecenderungan globalisasi itu seperti apa karakteristiknya? Iya. Jadi di dalam era globalisasi itu sifatnya rasa kedaerahan, seperti itu anak-anak. Jadi corak kebangsaan tidak lagi secara dominan dapat ditonjolkan. Dunia seolah-olah makin akrab suatu bangsa, tidak lagi merasa asing, atau bila berada di suatu tempat bangsa lain, pemakaian makanan dan bahkan pakaian, makanan, bahasa tidak lagi menentukan identitas suatu bangsa, karena ada kecenderungan globalisasi tersebut. Jadi setiap daerah itu sudah seperti kayak ada perubahan seperti itu dari cara berpakaian, dan bahkan ada yang mencintai film-film seperti Korea seperti itu. Di luar lah pokoknya anak-anak. Jadi itu ada kecenderungan dari globalisasi tersebut. Yang selanjutnya itu perkembangan ilmu pengetahuan. Ada yang tahu karakteristiknya itu seperti apa? Iya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan salah satu hal sesuatu hal yang perlu diperkirakan bagi masyarakat, di mana masa depan adalah perkembangan intek. Seperti itu anak-anak. Intek itu kayak perubahan di masa depan, perkembangan di dunia seperti itu. Terus perkembangan intek ini tadi demikian itu sehingga seolah tidak ada siapa untuk membekali lulusan dengan kemajuan intek yang akan dikemukakan di masyarakat. Jadi di perkembangan ilmu pengetahuan ini akan ada tanda tanya yang akan bertanya siapa yang akan nantinya untuk mengembangkan intek yang dimiliki oleh seperti kita Indonesia untuk di masyarakat. Karena yang seperti kita ketahui sekarang masyarakat itu sudah mengalami globalisasi, kecenderungan menyukai di luar, seperti itu anak-anak di luar negeri, seperti anak-anak. Baiklah, selanjutnya itu peningkatan pelayanan yang semakin profesional. Jadi diperkirakan bahwa yang nantinya masyarakat yang di masa depan itu akan menggunakan tenaga-tenaga spesialis yang bahkan nantinya disebut dengan era spesialisasi. Seperti itu anak-anak. Jadi seperti yang kalian ketahui, spesialisasi itu seperti orang yang akan menuntut gelar, meningkatkan gelar, pengetahuan, itu akan semakin profesional. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya itu tentang antisipasi terhadap masa depan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, itu antisipasi itu seperti berjaga-jaga, ya kan? Iya, jadi berdasarkan perkiraan antisipasi itu mempertimbangkan kecenderungan
kecenderungan antara globalisasi atau perkembangan impact. Seperti itu anak-anak. Jadi perkembangan globalisasi dan impact ini itu akan cenderung yang akan membawa masyarakat itu untuk menuju ke masa depan, dan di mana pendidikan ini tadi harus menjaga atau berantisipasi agar arus globalisasi atau perkembangan impact ini tadi tidak membawa dampak negatif untuk masyarakat. Seperti itu anak-anak. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini itu tentang pendidikan dan pembangunan itu mempunyai kesimpulan bahwa di mana pendidikan dan pembangunan itu saling berkaitan. Seperti itu anak-anak. Jadi, pendidikan itu memerlukan pembangunan, dan sedangkan pembangunan itu memerlukan pendidikan. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi mereka ini saling berkaitan. Baik, apa sudah mengerti untuk materi kita pada hari ini? Ya, jika sudah mengerti, cukup sekian untuk materi kita. Jadi, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, di mana kalian harus mencari peran pendidikan dalam pembangunan nasional itu seperti apa. Yang seperti kalian ketahui itu tentang pendidikan anak usia dini. Jadi, kalian cari tahu itu seperti apa yang pendidikan anak usia dini. Jadi seperti itu. Sudah mengerti tugasnya? Ya, jika sudah mengerti cukup sampai di sini materi kita. Namun sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, ayo ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak.